Kemudian meniup kedua telapak tangannya, gitu. Debu itu ditiup dulu. Thumma kemudian masak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mengajarkan bahasa Arab untuk yang berkaitan dengan tayammum. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tayammum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau seseorang yang meriwayatkan, siapa itu? Ibnu Abza, Abdurrahman Ibnu Abza mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikaffahil ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan kedua tangannya ke tanah dalam tayammum. Wa nafakha fihima, kemudian Nabi meniup dua telapak tangannya itu. Thumma masaha, kemudian Nabi mengusap bihima, kedua tangannya, wajhahu, mukanya, wa kaffaihi, dan kedua tangannya ini. Sini saja. Ya. Nah, begitu rawahul Bukhari. Begitu hadisnya tentang tayammum. Ya. Tapi kita lihat dulu kata kerjanya. Yang kita pelajari di sini adalah bahasa. Karena itu kita dalam hadis ini akan melihat mana ism atau kata benda, mana fi'al atau kata kerja, mana harf atau huruf. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW itu tidak lepas daripada ism, fi'al, harf. Ism kata benda, fi'al kata kerja, harf, huruf. Ism itu apa? Ism itu sebuah lafaz atau kalimat yang mempunyai makna dalam dirinya sendiri tapi tidak berkaitan dengan waktu. Itu ism atau kata benda dalam pengertian bahasa Arab. Satu lafaz yang menunjukkan benda, punya makna, tapi tidak berkaitan dengan waktu. Waktu apa maksudnya? Waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Fi'lun atau kata kerja adalah peristiwa yang berkaitan dengan waktu. Masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kata kerja maksudnya, kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk sekarang, kata kerja bentuk yang akan datang. Harfun adalah huruf. Bagaimana pengertian huruf dalam bahasa Arab? Huruf adalah lafaz yang tidak mempunyai makna kecuali apabila digandengkan dengan lafaz-lafaz yang lain. Nah, itu akan kita lihat nanti di sini. Baik, ismun, ism. Di dalam hadis ini, mari kita lihat mana ism. Yang pertama, ism atau kata benda yang pertama adalah an-nabiyyu. An-nabiyyu, nabi itu kata benda. Saya garis bawahi satu garis bawah. Mana tandanya? Kalau an-nabi ini adalah kata kerja,
tandanya adalah alif lam. Jadi setiap kalimat yang ada alif lamnya, seperti an-nabiyyu, itu kata benda menunjukkan orang. Ya. Al-baitu, rumah, berarti rumah itu kata benda menunjukkan benda mati. Al-bazinjan, artinya terong, ada alnya, berarti itu kata benda menunjukkan tumbuh-tumbuhan. Begitu seterusnya. Di sini an-nabi, kata benda, tandanya alif lam, menunjukkan orang. Kata benda yang kedua adalah kaffaihi. Kaffaihi, dua telapak tangannya. Saya garis bawahi satu, garis bawah merah. Kaffaihi. Kenapa kaffaihi ini kata benda? Karena dimasuki huruf jar. Dimasuki huruf jar. Mana huruf jarnya? Bi. Bi. Maka semua kalimat yang dimasuki huruf jar, di sini dimasuki huruf ba, bi, maka dia ism. Ism menunjukkan anggota badan. Kaffaihi, dua tangan, dua telapak tangan. Tangan maksudnya di sini telapak tangan saja. Telapak tangan itu bahasa Arabnya kaffaihi. Itu kata benda menunjukkan bagian daripada tubuh kita. Yaitu tangan ini kaffaihi. Ya. Kata benda yang ketiga adalah al-ardah. Nah, saya garis bawah lagi satu. Al-ardah. Tanah. Ya. Mana tandanya bahwa ini kata benda menunjukkan benda mati, tanah itu benda mati. Ism, bahasa Arabnya ism, bahasa Indonesianya kata benda menunjukkan benda mati yaitu tanah. Mana tandanya bahwa ini ism? Adalah alif lam, al-ardah, al-ardah. Alnya itu alif lam. Menunjukkan bahwa ini ardah ini ism atau kata benda. Wa nafakha fihi ma. Nah, hima saya garis bawahi ini kata benda. Kata benda. Hima kata ganti. Kata ganti apa? Kata ganti dua tangan. Maka kata ganti di dalam bahasa Arab itu namanya dhamir. Dhamir bahasa Indonesia kata ganti. Dalam bahasa Arab itu ism. Ya, ism. Hima keduanya, kedua apa? Kedua tangan ini, telapak tangan. Nah, ada yang tertinggal, ini hi. Ini hi ini, kaffaihi. Ini juga hi ini kata ganti. Kedua telapak tangannya, hi ininya. Ini kata ganti daripada apa? Kata ganti daripada Nabi. Nah, daripada Nabi. Hi ini kata ganti Nabi. Bikaffaihi, dengan dua telapak tangannya. Nya, Nabi. Nah, hi ini disebut dhamir. Dhamir kembali kepada Nabi. Maka setiap dhamir dalam bahasa Arab itu adalah ism atau kata benda. Nah, selanjutnya mana ism atau kata benda yang lain ialah hima, bihima, wa masaha bihima, dan mengusap dengan keduanya. Keduanya itu apa hima? Kedua tangannya. Hima ini kata ganti daripada kaffaihi. Ya. Masaha, masaha mengusap, bihima dengan keduanya. Kedua apa? Kedua telapak tangan. Wajhahu, mukanya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Ini ism semua ini. Wajah, ism muka. Wajah ini muka, ya namalah. Nah, ini hima nama ism, wajah ism, hu ism, wajah muka ini ism,
Hu ism dhamir pengganti daripada nabi. Hu ini pengganti nabi. Nah. Wa kaffaihi dan kedua telapak tangannya. Kaffai ini dua telapak tangan. Ini kata benda menunjukkan tangan. Telapak tangan. Hi kata benda menunjukkan nabi. Kata benda, kata dhamir, kata ganti itu ismud dhamir kembali kepada nabi. Kedua tangannya. Wajahahu mukanya. Wa kaffaihi kedua tangannya. Hi ini semua ism kata ganti daripada nabi. Maka dia ism. Iya. Nah, tandanya tadi saya selalu berbicara tentang tandanya ism. Wajahahu mana tandanya? Tandanya karena ini mudhaf ilaih pasti ism. Wajahnya, wajah siapa? Wajah nabi. Itu dalam bahasa disebut mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih pasti ism. Kaffaihi, dua tangannya. Dua tangan siapa? Nabi. Dua tangan nabi. Ini disebut mudhaf, ini disebut mudhaf ilaih. Semuanya di dalam bahasa Arab itu ism. Baik. Ism sudah selesai. Hadis ini riwayat Bukhari. Sekarang kata kerja. Kata kerja adalah daraba. Saya garis bawahi dua. Darabah. Memukulkan. Memukul. Dalam hal ini Nabi memukulkan kedua tangannya ke tanah. Darabah bentuknya fi'lun madin. Bentuk lampau. Artinya Nabi dulu kata Abdurrahman bin Abza dulu Nabi memukulkan kedua tangannya ke tanah. Darabah fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau. Kata kerja yang kedua adalah nafakhah. Saya garis bawahi dua. Nafakhah artinya meniup. Meniup apa? Nabi meniup kedua tangannya. Nafakhah kata kerja meniup. Kata kerja yang ketiga, masahah. Ya. Masahah mengusap. Mengusap apa? Mengusap dengan kedua tangannya, wajahnya dan kedua tangannya. Kaffaihi kedua tangannya. Baik, sudah selesai itu kata kerja. 1 darabah, 2 nafakhah, 3 masaha. Berarti cuma 3 kata kerja. Isimnya banyak, kata kerjanya 3. Baik. Kita akan melihat mana huruf. Huruf di sini adalah, kita sudah bilang bi. Bi ini huruf. Bikaffaihi, baik saya garis bawahi 3. Bi garis bawahi 3 bahwa artinya dia huruf. Nah, dia huruf. Bikaffaihi dengan kedua tangannya. Wa nafakha fihima, mana huruf fi. Ini garis bawahi lagi 3. Fi di dalam. Wa nafakha fihima artinya memakai kata-kata fi artinya Nabi meniup kedua telapak tangannya. Pakai kata fi ke dalam kedua telapak tangannya, tapi tidak seperti itu. Bahasa Indonesia meniup kedua telapak tangannya, tapi bahasa Arab ada fi yang artinya di dalam. Nah, fi ini huruf jar. Fi ini huruf jar. Tertinggal satu. Wa ini huruf. Waw ini huruf. Saya garis bawahi 3. Waw apa itu? Waw ataf namanya. Dalam bahasa Indonesia dan. Kita menyebut satu. Kemudian mau menyebut satu lagi. Kita bilang dalam bahasa Indonesia dan. Nah, wa ini artinya dan. Wa ini huruf. Wawul ataf. Nah,
Yang selanjutnya thumma. Thumma ini juga huruf thumma garis bawahi, kemudian artinya thumma masa, kemudian dia mengusap dengan kedua tangannya itu wajahnya dan kedua tangannya. Baik, jadi di sini huruf di sini ada berapa? Daraban nabiyyu bi 1, bi 2, wa 2, fi 3. Cuma 3 hurufnya. Baik, 3 hurufnya. Nanti kita bahas tentang tayamum, tapi bahasa dulu. Nah. Ismun dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Arab atau al-jumlah fil lughatil arabiyyah, kalimat dalam bahasa Arab sebagaimana saya sebutkan tadi tidak lepas daripada ismun, fi'lun, harfun. Tidak lepas dari itu. Maka mari kita lihat kata kerja yang pertama, karena yang kita tekankan dalam pembelajaran ini adalah kata kerja. Kata kerja, nanti berikutnya yang lain. Tapi pada kesempatan ini, kata kerja. Kalimat yang ada kata kerjanya. Sebagaimana pada video yang lalu, pelajaran ditekankan juga kepada kata kerja. Nah, sekarang video kita yang kedua tentang bahasa Arab, masih kita tekankan pada kata kerja. Darabah. Kata kerja darabah, memukulkan. Jadi darabah. Nah, sini darabah. Darabah. Darabah, memukulkan. Ya. Memukulkan kedua tangan di atas air. Siapa yang memukulkan kedua tangannya? Adalah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi, oh salah. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam daraba bikaffai. Huruf, mana ada hurufnya di sini? Ini bi. Bikaffayhil arda. Nah, bikaffaihi al-ardah. Nah, daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardah. Daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan dengan kedua tangannya ke tanah. Nah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan dengan kedua tangannya ke tanah. Nah, karena penekanan kita kepada kata kerja, maka kita akan tekankan pada kata kerja di sini. Daraba, bentuk lampau. Nabi dulu memukulkan daraba bikaffaihi, kedua tangannya tanah. Ke tanah. Bagaimana kalau dua orang memukulkan kedua tangannya? Kata kerjanya bagaimana? Kalau dua orang menjadi daraba. Daraba, umpamanya di sini dua orang, Ali dan Muhammad memukulkan bikaffayhim al-ardah. Jadi daraba satu orang memukulkan, daraba dua orang memukulkan, darabu banyak orang memukulkan. Darabu daraba satu orang memukulkan, daraba banyak orang memukulkan, darabu banyak orang memukulkan. Berarti di sini
Di bawah ini 2 orang yang memukulkan tangannya ke 2 orang. Di sini banyak orang. Karena dalam bahasa Arab itu 1 orang tunggal, 2 orang belum jamak. Belum jamak. 3 ke atas baru jamak. Ya. Ya. Nah, di sini apa? 2 orang memukulkan tangannya dengan kedua telapak tangannya ke tanah, bikafaihima nah, bikafaihima al-ardah. Al-ardah. Bikafaihi dengan 2 telapak tangannya 1 orang, bikafaihima dengan kedua telapak tangan mereka berdua. Bikafaihima dengan kedua telapak tangan mereka berdua. Kalau banyak bikafaihim al-arda. Jadi di sini Nabi telah memukulkan dengan kedua tangannya ke bumi. Di sini 2 orang, terserah namanya di sini siapa saja. 2 orang, yang penting 2 orang. Daraba, memukulkan, keduanya memukulkan kedua telapak tangannya, kedua telapak tangan mereka berdua tanah. Di sini siapa saja, banyak, 3 atau lebih. Mereka darabu, mereka memukulkan bikafaihim dengan telapak tangan mereka tanah. Nah itu. Baik, di sini jelas. Ini baru 1 kerja ini, baru daraba. Ada 3 kata kerja di sini. Jelas? Ya. Baik. Kalau jelas, kita lanjut. Kalau tidak ada bertanya, kita lanjut juga. Nanti bisa ngajukan pertanyaan di kemudian. Baik, kata kerja yang kedua, nafakha. 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 Ya. Nafakha artinya meniup. Jadi Nabi setelah memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, debu, kemudian meniupnya. Nafakha. An-nabiyyu nafakha. Fihima, hurufnya di sini fihima. Fihima. Nah. Nafakha fihima. Nafakha artinya telah meniup. Karena dulu Nabi telah meniup. Nabi sudah meninggal dunia, baru Abdurrahman bin Abza meriwayatkan hadisnya. Bahwa Nabi dulu meniup kedua tangannya setelah dipukulkan ke bumi. Nafakha, kata kerja bentuk lampau. Dalam bahasa Arab disebut fi'lun madin. Terjadi pada waktu yang lampau. Fihima, mana hurufnya? Fi ini huruf. Fi ini huruf. Nah. Hima, keduanya apa ini? Kedua telapak tangannya. Di dalam kedua telapak tangannya. Fi hima, artinya Nabi meniup kedua telapak tangannya. Bahasa Arabnya fi hima, kedua telapak tangannya. Tapi ada fi di dalam bahasa Arab ya. Nah. Nafakha, meniup, bentuk lampau. Kalau 1 orang yang meniup. Kalau 2 orang yang meniup, bagaimana? Kalau 2 orang yang meniup, maka bahasa Arabnya nafakha. Nafakha, keduanya meniup. Nah. Fihima, di nafakha fihima. Dalam fihima ya, nafakha saja. Tekanannya kita ke nafakha. Kalau fihima bisa berubah-ubah seperti tadi itu.
Fihima, karena dua telapak tangan. Dua telapak tangan ini kan muannas. Maka kalau banyak menjadi muannas. Fiha. Jadi enggak usah kita tulis nanti bingung. Nah, yang tidak membingungkan saja. Kan ini perubahannya kalau kita pelajaran pemula belajar bahasa Arab pemula, maka kita akan bingung. Kalau fihima kok menjadi fiha. Menjadi fiha bagaimana? Ya, tapi kalau perlu saya tulis juga. Satu orang meniup, Nabi nafakha. Dua orang meniup, nafakha. Nah, banyak orang meniup, tiga dan lebih meniup itu jamak sudah dalam bahasa Arab. Nafahu. Nafahu. Nah, nafahu, banyak orang meniup. Ya. Nah, di sini nggak apa-apa saya tulis. Di sini fiha bukan lagi fihima. Fiha bukan lagi fihima. Fiha. Fiha. Kenapa fiha? Karena sudah jadi jamak. Kata benda, ya, tangan, dua telapak tangan masih pakai fihima pada keduanya. Tapi kalau sudah 4 telapak tangan atau lebih, tidak lagi kita bilang fihima. Fiha, karena begitu kaidahnya dalam bahasa Arab. Kata benda yang jamak menjadi muannas. Bentuknya muannas. Fiha ini dhamir muannas. Ya. Nafakhu, mereka meniup telapak tangan mereka banyak, maka kita tidak bisa bilang lagi fihima, tapi fiha, karena telapak tangannya banyak, menjadi muannas saja, fiha. Nah. Satu orang meniup kedua telapak tangannya, nafakha. An-nabiyyu nafakha, kedua telapak tangannya. Dua nafakha fiha sudah, bukan fihima. Karena lebih dari 3, 4 dulu sudah telapak tangan. Fiha. Banyak orang meniup nafahu. Terserah di sini siapa saja. Nafahu meniup fiha lagi. Karena telapak tangan banyak menjadi fiha. Ya. Saya kira jelas. Itu kata kerja yang kedua. Sekarang kata kerja yang ketiga. Kata kerja yang ketiga adalah masaha. 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 Bihima. Nah. Bihima. Bihima. Wajhahu. Wajhahu. Wa kaffaihi. Wa kaffaihi. Nah. Nabi mengusap bihima dengan kedua telapak tangannya. Apa yang diusap? Wajhahu, mukanya, wa kaffaihi, dan dua tangannya ini. Dua tangannya ini. Kaffaihi ini, dua tangan. Nah, bagaimana kalau dua orang yang mengusap menjadi masaha? Masaha. Masaha satu orang mengusap, masaha dua orang mengusap. Biha, berubah sudah seperti tadi. Karena sudah banyak. Biha, wajah, nah berubah lagi karena karena dua orang. Wajah huma, kedua wajah mereka berdua. Wa kaffaihima. Wa kaffaihima. Nah. Dua orang siapa saja di sini, ya. Dua orang telah mengusapkan
Biha dengan telapak tangan, 4 telapak tangan, wajhahuma muka mereka berdua, wa kaffaihima dan tangan mereka berdua. Baik. Bagaimana kalau banyak orang yang mengusap? Kalau banyak orang yang mengusap berarti di sini masahu. Nah, masahu. Nah, di sini banyak orang, terserah siapa saja. Ada Ali, ada Muhammad, ada Utsman dan seterusnya. Masahu, mereka mengusap. Biha lagi. Kena jamak. Biha dengan maksudnya dengan telapak tangan mereka. Banyak sudah jadi biha. Nah, berubah di sini. Wajahahum. Wajahahum. Muka-muka mereka. Wa kaffaihim. Dan tangan-tangan mereka. Nah, wa kaffaihim. Wa kaffaihim. Dan kedua tangan mereka. Nah, masaha mengusap, satu orang yang mengusap siapa? Nabi. Masaha 2 orang yang mengusap siapa? Terserah. Masahu banyak orang yang mengusap 3 atau lebih, terserah siapa di sini. Baik. Itu dari sisi bahasa. Ya, penekanan kita memang bahasa dalam hal ini, hadis ini masih kita tekankan kata kerja seperti video yang lalu. Baik. Sekarang mari kita lihat hadis ini dari segi praktek bertayamum. Dari segi praktek bertayamum. Karena ternyata imam-imam yang 4 berbeda. Tapi mereka tidak bertentangan. Sekali lagi saya tekankan, imam-imam yang 4, imam yang paling tua adalah Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Mereka berbeda-beda dalam mempraktekkan hadis ini dalam bertayamum, tapi mereka tidak saling menyalahkan. Ya, itu yang penting. Mari kita lihat hadis ini. Daraban nabiyyu bikaffaihi al-ardah. Nabi memukulkan kedua tangannya ke tanah debu. Wa nafakha fihima, dan kemudian meniup kedua telapak tangannya. Gitu. Debu itu ditiup dulu. Thumma kemudian masaha bihima, mengusap dengan kedua tangannya, mukanya dibasuh ini. Sekarang batas muka mana? Batas muka itu adalah ini. Batas rambut ini sampai ke telinga, sampai ke sini. Itu muka. Maka ketika kita mengusap muka setelah ditiup kedua telapak tangan, kita basuh muka. Basuhlah sempurna muka ini. Jangan sampai ada yang tidak terusap. Ini batasnya, rambut ini batasnya, telinga, kemudian sini itu batas. Harus terusap semua. Kemudian apa Nabi? Mukanya, wa kaffaihi, dan kedua tangannya. Berarti di mana saja? Nah, ini sudah selesai. Ini sudah, ini gini. Nah, ini. Nah, selesai. Begitu hadis ini. Seperti itu hadis ini. Riwayat Bukhari. Kalau kita melihat praktek begini, maka kita menemukan perbedaan. Nah, yang kita pelajari waktu kecil di sekolah ternyata berbeda, ya, dengan hadis ini. Ya. Di mana imam-imam itu berbeda? Siapa-siapa yang berbeda? Imam Hanafi, imam yang paling tua yang pertama. Terus Imam Syafi'i berijtihad dalam bertayamum. Maka Imam
Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan yang wajib itu 2 kali. 2 kali kita memukulkan tangan ke tanah. Tidak berbeda dalam meniup. Nah, tetapi pukulan yang pertama menurut Imam Hanafi dan Syafi'i, pukulan yang pertama itu untuk muka. Pukulan yang kedua kemudian ditiup itu untuk tangan. Nah, menurut Hanafi lagi dengan Maliki, ketika memberi tangan, untuk tangan ini yang kedua, kita tiup, kemudian kita tangan diusap. Diusap begini. Nah, sampai ke siku. Kemudian setelah itu, tangan kanan mengusap kiri, sampai ke siku. Nah, sini. Nah, selesai. Begitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Wajib 2 pukulan ke tanah. Wajib sampai ke siku. Itu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Sekarang bagaimana Imam Maliki dan Imam Hambali? Imam Maliki ikut hadis ini. 1 kali menepukkan telapak tangan ke debu. Kemudian untuk 1 kali itu setelah ditiup, memukulkan ke debu, kemudian ditiup saat menghapus muka dan tangan. Tangannya segini saja. Imam siapa? Imam Maliki dan Hambali ketika tangan sampai di sini saja. Nah, sampai di sini saja. Ya. Adapun kalau diteruskan menurut Maliki dan Hambali, diteruskan sampai ke sini itu sunnah. Diteruskan sampai ke sini itu sunnah. Ya, itu. Nah, di sini kita menemukan perbedaan dalam bertayamum antara 4 mazhab yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adakah di antara mereka saling menyalahkan? Tidak ada. Tidak ada yang saling menyalahkan sebab semua yang mereka praktekkan yang berbeda-beda prakteknya itu tidak keluar daripada hadis ini. Tidak keluar daripada hadis ini. Nah, hadisnya apa? 1 kali memukulkan untuk muka dan tangan. Dan tangan itu sampai di sini saja. Tetapi imam yang berhati-hati, termasuk siapa? Imam Syafi'i itu termasuk berhati-hati 2 kali. Kemudian untuk tangan sampai siku. Nah, begitu. Jadi ini saja mudah-mudahan kita pahami. Kalau masih kurang paham, bisa kemudian bertanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk memahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.